Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran barang kena cukai ilegal atau gempur rokok ilegal, Satpol PP Kota Batu melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Kamis 1 Desember 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Doni Indri Jatmoko, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Batu, Ari Dwi Utama Ketua Pelaksana Kegiatan, para anggota Babinsa dan Babin Kamtibmas Kota Batu. Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mempersiapkan upaya pelaksanaan kegiatan gempur rokok ilegal agar bisa berjalan dengan baik, dan pemerintah tidak henti-hentinya memerangi peredaran rokok ilegal di Kota Batu dengan gempur rokok ilegal. Satpol PP Kota Batu mendukung penuh upaya kantor Bea Cukai Malang melakukan penertiban peredaran rokok ilegal dengan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Kegiatan rapat koordinasi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Batu, Doni Indri Jatmoko, sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi. Dalam sambutannya berharap masyarakat mengerti dampak dari permasalahan cukai ilegal, sehingga dana bagi hasil cukai hasil tembakau sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Acara dilanjutkan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana yang juga mantan Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Satpol PP Kota Batu, Ari Dwi Utami. Dalam paparannya menjelaskan, rapat koordinasi ini merupakan bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Satpol PP bersama instansi terkait lainnya juga melaksanakan pemberantasan barang kena cukai ilegal, pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal dan operasi gabungan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 215-PMK.07-2021 tentang penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, peruntukannya untuk 3 aspek, yaitu 50% untuk bidang kesejahteraan, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan, dan Kota Batu menerima 2 miliar rupiah atau 10% dari total DBHCHT yang diterima sebesar 20 miliar rupiah. Rapat koordinasi dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan, serta ada masukan untuk kegiatan gempur rokok ilegal di tahun 2023 mendatang. Ya, hari ini kita mengadakan rapat koordinasi pemantauan kegiatan yang sudah kami lakukan mulai bulan Oktober sampai dengan detik ini. Untuk Babinsa sama Babin Kamtibmas, karena mereka fungsinya adalah juga untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, diharapkan untuk menyampaikan informasi, karena untuk penindakan itu ada hal-hal lain yang memang harus penguatan lain, komponen-komponen lain yang memang betul-betul tidak menyalahi aturan ketika melakukan suatu tindakan. Jadi tidak kita lihat ada, kemudian kita tidak seperti itu. Ada regulasi yang menyatakan ketika dalam hal pemberantasan operasi itu melibatkan beberapa unsur yang harus kita libatkan. Tidak boleh hanya satu unsur, hanya Babinsa atau Babin Kamtibmas atau Satpol saja tidak boleh, tapi ada beberapa unsur yang harus terlibat, terutama adalah unsur bea cukai, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan juga TNI. Kedepan rencananya kita akan menguati SDM-nya Satpol PP, menguati SDM-nya Satpol PP itu agar Satpol PP benar-benar paham, Satpol PP sendiri benar-benar tahu dengan melihat secara fisik, oh ini ilegal dan sebagainya. Itu kita rencanakan untuk mengadakan TOT, trainer ya, untuk mengadakan itu, apalagi kalau penyelenggara atau penyampai kegiatan itu dalam hal ini adalah narasumber bisa mengeluarkan tentang sertifikat untuk anggota Satpol PP itu sendiri. Itu rencananya ke depan seperti itu. Secara detail ini kan juga namanya senyap ya Mas, ya kan nggak mungkin bisa disampaikan karena ada sesuatu hal yang masih ada rencana tindakan yang masih di wilayah Kota Batu. Obsgap di awal kita rencanakan 6 kali. Iwan Hikmawan melaporkan.